Bismillah. Dewan juri yang terhormat, Ustadz dan Ustadzah yang kami cintai, serta teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin. Dan semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'du. Teman-temanku, di hari yang ceria ini saya ingin berbagi cerita, yaitu kisah salafus saleh kita yang bernama Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang tabi'in yang diamanahi menjadi khalifah di zamannya. Salah satu hiburan beliau adalah menangis. Kenapa menangis? Mau tahu? Begini kisahnya. Dari zaman dahulu hingga sekarang, di banyak belahan dunia, ketika masih banyak rakyat yang sengsara dalam kelaparan, dan masih banyak pemimpin atau raja yang sibuk mencari hiburan dengan berpesta-pesta dan hidup berfoya-foya. Namun tidak demikian dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah ini suka menghibur dirinya dengan menangis. Suatu hari beliau berbicara dengan istrinya. Istrinya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang terjadi denganmu? Mengapa engkau menangis?" Umar bin Abdul Aziz berkata, "Wahai istriku, aku adalah orang yang diberi amanah untuk memimpin rakyat. Kemudian terbayang dalam pikiranku, ada orang fakir yang sedang kelaparan, ada orang sakit yang sedang mengeluhkan kesakitannya, ada orang teraniaya, ada orang-orang kaya yang sombong, dan ada orang-orang susah payah menanggung beban keluarganya. Kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyai aku perihal mereka. Aku khawatir dan takut di hari penghakiman kelak. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan Allah atas tanggung jawabku pada rakyat, sehingga aku lebih suka menangis untuk menghibur diriku." Itulah alasan Umar bin Abdul Aziz mengapa ia suka menangis. Dari kisah ini kita teringat kepada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Ibnu Abbas. "Ainani la tabassuhuman naru, ainun bagat min khasyatillah, wa ainun batat takhrusu fi sabilillah." Artinya, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang begadang berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Ya Allah, jadikanlah diriku dan para hadirin termasuk hamba-Mu yang menangis karena takut kepadamu. Amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari ilmu, mengukur jalanan seharian, begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk, hamba ruku, hamba sujud, tak lepas kening hamba mengingat Engkau sepenuh jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ustadz dan dewan juri yang kami hormati, teman-teman santri yang berbahagia. Salat merupakan identitas seorang muslim. Salat juga bisa menjadi penguat iman kita untuk takut bermaksiat kepada Allah. Brother, tapi kenapa ya zaman now banyak orang yang mengaku sudah salat tapi sering melakukan kemaksiatan? Kalau bahasa kerennya ini namanya manusia samar. Apa itu? Mau tahu? SAMAR. Salatnya aktif, maksiatnya rajin.
Karena nilai-nilai yang terkandung dalam sholat itu tidak masuk kepada dirinya. Kenapa bisa tidak masuk? Salah satu penyebabnya karena sholatnya tidak khusyuk. Bagaimana mau khusyuk? Brother and sister, terkadang ada yang sholat sambil nonton sinetron. Betul apa betul? Begitu iklan wudhu, sudah selesai wudhu, sholat. Sholatnya belum selesai, iklannya sudah beres. Akhirnya apa? Sholatnya dipercepat, doanya juga yang singkat-singkat. Ya Allah, Engkaulah yang maha tahu apa yang aku mau. Amin. Terkadang saking terburu-burunya, ada orang sholat tidak membaca surat dan tidak membaca zikir ba'da sholat. Di sini ada yang begitu? Dewan juri dan ustadz yang bijaksana, hadirin yang berbahagia. Lalu bagaimana caranya supaya sholat kita khusyuk? Para ulama banyak yang membicarakan tentang sholat khusyuk. Namun Hanif akan memberikan 3 tips saja. Apa itu tipsnya? Mau tahu apa mau tahu? Yang pertama, sholatlah di awal waktu. Karena sholat di awal waktu membuat diri kita menjadi tenang. Jangan dinanti-nanti, takut keburu mati. Sholatnya pula haruslah 5 waktu. Jangan bolong-bolong, sebab sholat ini merupakan ibadah yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Surah An-Nisa ayat 103. Yang kedua, sholatlah dengan rukun dan syarat yang sempurna, serta harus tumaninah. Jangan terburu-buru dan jangan pula cepat-cepat sholatnya. Sebab kalau orang sholat cepat-cepat itu seperti ayam yang sedang mematuk makanannya. Cekluk, cekluk, cekluk. Betul apa betul? Yang ketiga, pahamilah arti dan bacaan sholat kita. Kalau kita menghayati bacaannya, memahami artinya, memasukkan nilai-nilai sholat pada diri kita, maka bukan hanya sholat terasa mantap, tapi akhlak kita di luar sholat pun akan menjadi khidmat. Amin, Allahumma amin. Ini tandanya kita sudah memaknai surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa menjadi pencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan mungkar. Hadirin yang kami muliakan, lanjut apa lanjut? Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan mengerjakan sholat dengan khusyuk. Sebab salah satu tanda-tanda orang yang beruntung adalah orang yang selalu khusyuk dalam sholatnya. Semoga apa yang Hanif sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bulan puasa segera tiba. Beli kurma untuk berbuka ketika musibah datang melanda. Sabar dan sholat itu obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala najihi waqtafa. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Dalam tahun ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Kekuatan Kalimat Tauhid. Teman-teman sekalian,
Apabila kita membaca sejarah, belum ada dalam sejarah dunia Islam menguasai hampir sepertiga dunia. Dua imperium besar saat itu hancur, yaitu Persia dan Romawi, Mesir dan Afrika Utara, Andalusia dan sebagian Eropa, Persia dan Asia Tengah menjadi kekuasaan Islam. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya umat Islam pada hari ini dalam kondisi lemah, sangat lemah. Kesyirikan merajalela, perdukunan laris manis. Bahkan sering kita mendengar sebagian kaum muslimin juga tidak segan-segan membakar masjid. Rumah dihancurkan, orang-orang mengungsi, anak-anak menjadi yatim. Berperang sesama saudara muslim. Kita menjadi umat yang lemah, diremehkan dan tertinggal. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa di masa lampau umat Islam bisa berjaya? Ayo, siapa yang tahu alasannya? Sejarah menorehkan kejayaan umat Islam di masa lalu adalah karena kekuatan tauhid yang menempel di dada-dada kaum muslimin pada masa itu. Dengan dakwah tauhid ini pula kejayaan dan kemenangan kaum muslimin akan dapat terwujud. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang Badar pasukan muslimin berjumlah 315 dapat mengalahkan pasukan lawan yang berjumlah 1000. Dengan apa? Dengan tauhid. 30.000 kaum muslimin dalam perang Yarmuk bisa mengalahkan lawan yang berjumlah 250.000. Dengan apa? Dengan tauhid. Oleh karena itu, kejayaan umat Islam bisa kita peroleh kembali dengan menguatkan tauhid kaum muslimin sejak dini dengan cara kembali mempelajari agama Islam yang murni ini. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayyatum bil inati wa astum atnabal baqari wa raditum bidzara'i wa taraktumuz jihad sallallahu alaikum julan la yanjihu hatta taji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara inah dan kalian telah disibukkan memegang ekor-ekor sapi dan telah senang dengan bercocok-cocok tanam dan juga kalian telah meninggalkan jihad, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ketimpakan hinaan kepada kalian, tidak akan dihilangkan hinaan tersebut hingga kalian kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Semoga Allah mengembalikan jayakan umat Islam sebagaimana Allah jayakan di masa lampau. Diawali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Semoga pidatoku ini berkah menjadi juara festival PAH. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Dewan juri yang kami hormati, saudara-saudaraku yang kami cintai, kita semua sudah maklumi bahwasannya kesuksesan, keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat ada pada berbakti kepada kedua orang tua. Allah Ta'ala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan." Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Di antara bentuk berbakti kepada keduanya adalah dengan menjaga perasaannya. Jangan sampai engkau sakiti dan ucapan dan perbuatan. Betapa banyak di antara kita yang cenderung bernada tinggi
tak kala permintaannya tidak segera dikabulkan, bahkan tak segan membentak dan memarahi orang tuanya. Padahal Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita, wa qul lahuma qawlan kariman. Ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Sebagian salaf pernah berkata, jika salah satu orang tuamu berhati-hati memilih ucapan karena takut engkau kesal, maka sebenarnya engkau adalah anak yang durhaka. Lihatlah bagaimana para salaf terdahulu sangatlah menjaga perasaan kedua orang tua mereka. Muawiyah ibnu Ishaq rahimahullah berkata, ma barra walidahu man saddat tarafa ilaihi. Bukanlah termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya siapa saja yang memandang tajam kepada keduanya. Perhatikanlah Ibnu Sirin, ia salah seorang ulama tabi'in sebagaimana yang dikisahkan oleh keluarganya. Tidaklah aku melihat Ibnu Sirin berbicara dengan ibunya, melainkan dengan menunduk dan melembutkan suaranya. Renungkanlah pula ucapan Sadatut Tabi'in Zainal Abidin radhiyallahu anhu ketika ia ditanya, engkau adalah manusia paling berbakti kepada ibumu, namun kami tidak pernah melihatmu makan bersamanya. Beliau pun menjawab, aku takut jika tanganku meraih makanan yang telah dilirik oleh ibuku, sehingga aku mendurhakainya. Subhanallah, di manakah posisi kita dengan mereka? Pantaskah kita merasa berbuat baik kepada mereka? Ataukah justru selama ini kita hanya bisa mengadu dan membuatnya sedih? Padahal Allah Ta'ala sangat melarang para wanita untuk bersedih. Dengan firman-Nya, wala takhafi wala tahzani, janganlah engkau takut dan bersedih. Allah Ta'ala berfirman tentang Maryam, fanadaha min tahtiha alla tahzani. Jibril menyuruhnya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati, karena perasaan wanita itu sangatlah lembut dan kesedihannya sangatlah mendalam. Satu kesedihan anaknya akan menjadi ratusan kesedihannya, maka janganlah engkau membuatnya sedih dan susah. Semoga Allah merahmati kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, di tengah situasi sulit seperti pandemi saat ini, perdukunan kembali ramai, bahkan ada yang berbentuk online dan offline. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari dulu telah mengingatkan kita mengenai bahaya perdukunan ini. Bahkan sekedar mendatangi mereka dan bertanya mengenai sesuatu dapat membuat sholat kita tidak diterima selama 40 malam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi peramal, fasa'alahu an syai'in, lalu bertanya kepadanya mengenai suatu perkara, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Jika mendatangi dukun atau peramal, lalu mempercayai apa yang mereka ucapkan, mempercayai apa yang mereka ramal, maka bahayanya lebih besar lagi. Hal itu bisa membuat kita terjatuh pada kekufuran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ata kahinan aw arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal, fasaddaqahu bima yaqulu, lalu mempercayai apa yang diucapkannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sesungguhnya ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh manusia di zaman modern ini dengan mendatangi dukun dan meminta pertolongan gaib kepadanya, tidak ubahnya seperti orang-orang kafir pada zaman jahiliyah yang menggantungkan diri mereka kepada dukun atau berhala dan meminta bantuan kepada para dukun, yang kemudian dukun-dukun itu berhubungan dengan jin dan berhala.
Padahal mereka mengakui bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah. Lalu mengapa mereka tidak memurnikan ibadah kepada Allah dan hanya meminta kepada Allah? Hadirin yang dirahmati Allah, fenomena perdukunan di era modern ini semakin kompleks dan kadang-kadang dibungkus dengan berbagai kemasan dan istilah yang menipu. Istilah dukun banyak diganti dengan istilah-istilah seperti orang tua, sesepuh, orang pintar, bahkan guru spiritual. Jika dulu dukun identik dengan dupa dan kemenyan, orangnya berambut panjang, berbau tak sedap karena jarang mandi, berpakaian serba hitam, jarang dicuci. Namun kini dukun bisa tampil dengan pakaian yang rapi, berjas dan berdasi. Bahkan tidak heran sebagian dukun berpenampilan layaknya seorang kiai, tuan guru atau bahkan ustadz. Namun hakikatnya tetaplah sama. Mereka mengaku memiliki kekuatan gaib atau ilmu gaib yang diklaim mampu menyelesaikan permasalahan orang yang meminta tolong kepada mereka. Umumnya akan disertai dengan ritual atau persyaratan yang tidak ilmiah dan tidak memiliki dalil. Meskipun sang dukun berupaya memberi label praktiknya dengan identitas Islami. Sedangkan alat-alat yang digunakannya adalah jimat, baik dalam bentuk gelang, cincin, kalung, dan berbagai perhiasan yang indah lainnya. Namun hakikatnya tetaplah sama. Benda-benda itu mereka klaim sebagai penangkal sesuatu atau dapat mendatangkan kekuatan tertentu, sehingga sang pemakai akan bergantung kepadanya dan takut apabila berpisah atau kehilangan benda tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada praktik yang serupa. Imran bin Husain radhiyallahu anhu meriwayatkan kesaksiannya tentang bagaimana sikap Rasulullah terhadap jimat-jimat semacam itu. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang pemuda yang memakai gelang kuningan di tangannya. Maka beliau bertanya, "Ma hadhihi? Apakah ini?" Qala, orang itu berkata, "Minal wahinah, penangkal sakit." Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ama innaha la taziduka illa wahnan." Sesungguhnya itu tidaklah memberi manfaat bagimu kecuali kelemahan. In bidha anka, lepaskanlah itu. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Sebab apabila engkau mati dan gelang itu masih ada pada tubuhmu, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu." Barang siapa yang menggantungkan jimat, semoga Allah tidak menyelesaikan urusannya. Hadis riwayat Ahmad. Jimat adalah sesuatu yang digantungkan di leher anak-anak sebagai penangkal penyakit dan pengaruh jahat orang yang dengki dan sebagainya. Para hadirin yang dirahmati Allah, fenomena perdukunan semacam ini membuat hati bergantung kepada dukun-dukun dan jimat, tidak lagi mau beribadah kepada Allah dan berdoa hanya kepadanya, namun mengandalkan dukun dan jimat sebagai penyelesai masalah dan jalan pintas menuju kesuksesan. Meskipun mengaku sebagai muslim, pada hakikatnya kemusyrikan telah merasuki jiwanya, persis seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan sebagian besar dari mereka tidak mau beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan menyekutukan Allah. Quran surah Yusuf ayat 106. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'. Sesungguhnya di antara kewajiban yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penekanan yang tegas adalah berbakti kepada ayah. Sebagian orang hanya fokus untuk berbakti kepada ibu. Tentu ini hal yang sangat baik. Namun yang jadi permasalahan adalah mereka lalai dan lupa untuk berbakti kepada ayah. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, "Anta wa maluka li abika." Sesungguhnya engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Meski pujian setinggi langit dan puisi indah yang terangkai, tetap tidak bisa membalas hak ayahmu yang begitu agung. Dialah sosok yang menjadi tumpuanmu tatkala engkau masih kecil dan tatkala engkau remaja.
ketika semua orang di sekelilingmu meninggalkanmu dan tidak memedulikanmu. Dialah fondasi dalam keluarga. Dialah tanda ketenteraman dan keamanan dalam keluarga. Ayah adalah cahaya di keluarga. Kehadirannya selalu diharapkan. Canda dan tawanya adalah penghias kehidupan. Pelukan dan kasih sayangnya pelita kehidupan. Memandangnya mendatangkan kebahagiaan. Kepergiannya membawa kesedihan. Ayahmu, dialah yang selalu memberikan kepadamu tanpa pelit sama sekali. Tanpa perhitungan kepadamu. Yang penting kau bisa tertawa. Yang penting kau bisa tersenyum. Ia mengorbankan waktunya hanya untukmu. Ia mengorbankan dirinya untuk menebus kebahagiaanmu. Semakin bertambah umurmu, semakin berlalu bulan demi bulan, maka semakin besar penantiannya menantimu. Semakin sayang kepada ibumu karena engkau dalam kandungannya. Kerinduan meliputinya menanti saat-saat kelahiranmu. Ia menghitung hari dan malam menanti pertemuan yang indah denganmu. Betapa besar harapan yang ia gantungkan kepada dirimu. Betapa banyak angan-angan yang berputar di benaknya. Tatkala tiba saat engkau akan keluar dari perut ibumu, tatkala ibumu menghadapi kesakitan yang luar biasa, ayahmu juga merasakan beratnya penderitaan ibumu. Ayahmu berdoa dengan penuh cemas dan kegelisahan agar Allah meringankan penderitaan ibumu. Berdoa agar engkau keluar dengan selamat. Hingga tatkala ia mendengar tangisanmu, teriakanmu, ia pun tak kuasa menahan aliran air mata kebahagiaan. Ia terlalu terharu melihatmu. Kasih sayang yang tiada tara mengalir di lubuk hatinya. Ia begitu gembira melihatmu. Wajahnya berseri-seri tatkala memandangmu. Jangan kau tanya tentang cintanya kepadamu. Jangan kau tanya tentang sayangnya terhadap dirimu. Itulah hari bersejarah yang tak akan terlupakan dalam ingatan ayahmu. Sejarah kebahagiaan, pertemuan denganmu. Kemudian terus bertambah hari. Bertambah pula kasih sayangnya kepadamu. Hingga jadilah engkau adalah nomor satu, prioritas utama dalam kehidupannya. Jadilah engkau yang dilayani di siang dan malamnya. Pikirannya selalu bersamamu. Hatinya selalu bersamamu. Engkaulah yang selalu ia tanyakan. Ia bahagia dengan bahagianya dirimu. Ayahmu bersedih jika engkau bersedih. Ia memberikan kepadamu segala sesuatu dan ia tidak meminta upah darimu. Ia berusaha semaksimal mungkin untukmu, sementara ia tidak pernah menanti darimu ucapan terima kasih. Ia telah berbuat banyak kebaikan untukmu yang engkau tidak melihatnya. Itulah ayahmu. Itulah ayahmu. Itulah perjuangannya. Itulah pengorbanannya. Ia berbakti kepadamu dengan pengorbanan yang tidak akan pernah bisa engkau balas. Maka taatlah kepada Rabbul Alamin yang memerintahkanmu untuk taat kepadanya, yang memerintahkanmu untuk berbakti kepadanya. Sungguh durhaka kepadanya adalah dosa besar. Menyakiti hati ayahmu adalah bencana bagimu. Membuatnya marah atau menangis adalah malapetaka bagimu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua, dan ucapkanlah Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Ciumlah tangannya dan sadarilah bahwa itulah tangan yang telah hilang kekuatannya karena bekerja demi kebahagiaanmu. Ciumlah keningnya dan sadarilah bahwa itulah kening yang dahulu sering berkerut memikirkan keberhasilanmu. Pijit kedua kakinya dan sadarilah bahwa itulah kaki yang telah hilang kekukuhannya di masa muda untuk bekerja memenuhi kebutuhanmu. Sungguh ini kesempatanmu yang tidak akan pernah terulang. Demi Allah, akan datang suatu masa engkau tidak lagi melihat ayahmu. Pintu surga yang selama ini bisa engkau buka telah diangkat oleh Allah. Jika ayahmu telah tiada, engkau tidak bisa lagi memijitnya. Engkau tidak bisa lagi memberikan hadiah kepadanya. Tidak bisa lagi membawakan makanan kesukaannya. Akan tetapi, jangan pernah terputus doa darimu. Itulah yang sangat ia harapkan dalam kuburannya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang saya hormati, para asatis yang saya hormati, dan para hadirin yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Semua dari kita pasti pernah merasakan yang namanya ujian dan juga cobaan. Kita akan dihadapkan yang namanya ujian dan cobaan. Dan itu kita sulit untuk mengelaknya. Karena itu adalah suatu ketetapan dan hukum Allah yang bersifat pasti dan tetap berlaku kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun manusia berada. Ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita tidak selamanya berupa musibah, tidak selamanya berupa kesengsaraan. Ada kalanya ia berupa kenikmatan, berupa kelapangan. Tapi ingatlah bahwa Allah menurunkan musibah, menurunkan ujian pasti sesuai dengan kesanggupan hambanya. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali dengan kesanggupan hambanya. Dia akan mendapatkan pahala atas kebaikan yang ia lakukan. Dan dia akan mendapatkan dosa, mendapatkan siksa atas kemaksiatan yang dilakukan. Hadirin yang dirahmati Allah, bila kita memperhatikan di media-media kabar ataupun media-media berita, maka kita akan melihat betapa banyak musibah yang terjadi pada saat ini. Dan musibah tersebut tidak pernah berganti, hanya saja terus berganti. Sebagaimana saat ini kita sedang dilanda wabah COVID-19, yang mana sebelumnya ada varian Delta, Alpha, kemudian datang lagi Omikron, dan entah apa lagi yang akan datang selanjutnya. Bencana-bencana alam yang terjadi di negeri kita maupun di negeri orang lain itu terus berganti dan tak pernah berhenti. Lalu pertanda apakah? Di balik semua ujian, di balik semua cobaan yang Allah berikan kepada kita, pertanda apakah ujian tersebut? Tiada lain dan tiada bukan, yaitu supaya kita sadar apakah Allah memberikan kita musibah, memberikan kita wabah karena kita salah makan, atau karena kita salah dalam berolahraga, atau karena kita kurang mengkonsumsi vitamin, atau karena ada hal yang lain. Apa firman Allah? Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa yafu an kasirim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa kalian melainkan itu karena dosa-dosa kalian. Sangat disayangkan, mungkin ada beberapa di antara kita yang sampai saat ini masih belum mengetahui apa hikmah yang dapat kita ambil, hikmah yang dapat kita petik di balik wabah yang sedang melanda kita saat ini. Wabah COVID-19 yang mana telah menelan ratusan ribu jiwa dan telah menginfeksi lebih dari 4 juta orang di Indonesia. Jadi ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik di balik wabah yang Allah turunkan kepada kita saat ini. Yang pertama, wabah ini sebagai alarm bagi kita, sebagai pengingat bagi kita. Allah ketika menurunkan wabah, ketika menurunkan bala, ketika menurunkan musibah, Allah ingin kita sadar, Allah ingin kita kembali, Allah ingin kita bertaubat atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang orang-orang yang diberi bala, diberi musibah, tapi dia tidak sadar bahwa Allah memberi semua musibah tersebut agar dia kembali kepada Allah, agar dia bertaubat kepada Allah. Ketika mereka tidak juga sadar, apa yang akan terjadi? Falamma nathu ma dzukiru bihi, tatkala mereka lupa dengan peringatan-peringatan Allah, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, maka kami akan bukakan pintu-pintu kenikmatan, pintu-pintu kesenangan bagi mereka. Hatta idza farihu bima utu, sampai tatkala mereka bergembira dengan pencapaian mereka, mereka senang dengan kesuksesan mereka.
Akhadnahum baktatan fa idahum mublisun. Maka kami akan cabut nyawa mereka dalam kondisi mereka tidak siap. Hadirin yang dirahmati Allah, hikmah yang kedua adalah agar Allah semakin mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang berada di atas kesabaran dan siapa di antara hamba-hambanya yang berada di atas keputusasaan. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, maka kami akan berikan musibah kepada kalian dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Hikmah yang ketiga, Allah akan mengangkat derajat hambanya dan menghapus kesalahan-kesalahan hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim berupa duri atau yang semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya dan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang keempat, ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita bisa saja sebagai tanda cinta, sebagai tanda kebaikan Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah mencintai seseorang, maka bisa saja Allah menunjukkan rasa cintanya dengan musibah. Allah jadikan musibah sebagai pengganti azab di akhirat kelak, yang mana kadarnya akan jauh lebih pedih. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa menyikapi segala ujian, segala cobaan yang Allah berikan kepada kita dengan benar, dan selalu mengingat bahwa di setiap musibah yang Allah berikan kepada kita pasti ada hikmah yang dapat kita petik, pasti ada hikmah yang dapat kita ambil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.